Ada satu rahasia kuno yang pernah dijaga oleh para wali, para brahmana, para empu, dan para waskita Jawa selama berabad-abad. Rahasia itu tidak tersimpan di naskah kuno, tidak terkurung di dalam gua pertapaan, dan tidak terukir pada batu-batu candi. Rahasia itu ada di dalam diri setiap manusia, namun hampir tidak ada yang menyadarinya. Para leluhur menyebutnya sukma sejati, inti kesadaran yang menjadi saksi bagi seluruh perjalanan hidup manusia. Bayangkan, sejenak, Anda sedang duduk sendirian di sebuah ruangan yang tenang. Tidak ada suara, tidak ada gangguan, tidak ada gerakan. Namun, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang tetap hidup, tetap sadar, tetap melihat. Meski pikiran terus berubah, emosi datang dan pergi, tubuh menua dan melemah, ada satu titik kesadaran yang tidak pernah ikut berubah. Titik itu bukan pikiran, bukan perasaan, bukan tubuh. Itulah sukma sejati, inti terdalam diri manusia yang tidak bisa tersentuh oleh waktu. Dalam tradisi Jawa, sukma sejati dianggap sebagai cahaya ilahi yang menuntun manusia menuju asalnya. Ia bukan jiwa yang berpindah, bukan roh yang mengembara, tetapi sumber dasar yang memancarkan hidup. Ia tidak lahir saat tubuh lahir dan tidak mati saat tubuh mati. Para leluhur menggambarkannya sebagai api kecil yang menyala diam-diam di dalam diri, menunggu manusia menyadari keberadaannya. Ada yang menemukannya melalui tapa brata, ada yang mencapainya dalam keheningan panjang, ada pula yang menyentuhnya hanya dalam satu momen keheningan total ketika pikiran berhenti. Di video ini, kita akan menyingkap misteri sukma sejati sebagaimana diajarkan dalam tradisi Jawa kuno dan berbagai jalur esoteris Nusantara. Kita akan menelusuri sejarah dan filosofi yang melandasinya, memahami bagaimana sukma sejati bekerja, dan melihat apa yang terjadi ketika manusia menyadari keberadaan inti kesadaran ini. Anda akan diajak memahami apa yang selama ini tersembunyi di balik pengalaman hidup yang paling intim, dan bagaimana kesadaran yang murni dapat mengubah cara Anda melihat diri sendiri, dunia, dan tujuan keberadaan Anda. Dan pada akhirnya, Anda akan menemukan bahwa perjalanan spiritual bukanlah mencari sesuatu di luar, bukan mencari kekuatan, bukan mencari wangsit, bukan mencari kesaktian. Perjalanan itu pada dasarnya adalah kembali ke sumber dari segala sumber yang sudah berada di dalam diri sejak awal. Sumber yang tidak pernah pergi, tetapi menunggu untuk ditemukan. Sumber yang disebut para leluhur sebagai sukma sejati. Dalam tradisi spiritual Jawa, konsep tentang sukma sejati tidak pernah disampaikan secara terang-terangan. Ajaran ini disembunyikan di balik simbol, perumpamaan, dan laku-laku batin yang hanya dipahami oleh mereka yang benar-benar siap. Para leluhur percaya bahwa pengetahuan tentang sukma sejati bukan sesuatu yang bisa dipaksakan kepada orang yang belum matang secara batin, karena kesadaran mengenai inti diri membutuhkan kedewasaan spiritual agar tidak disalahgunakan untuk ambisi atau kesombongan. Dalam naskah-naskah Jawa kuno seperti Serat Wedatama, Serat Centini, dan beberapa ajaran kejawen lainnya, sukma sejati digambarkan sebagai cahya sejati atau cahya pangeran, sebuah sinar keilahian yang berada dalam diri manusia. Ia bukan jiwa dalam pengertian umum, melainkan kesadaran murni yang menjadi saksi dari seluruh pengalaman manusia. Jika jiwa dapat terbawa oleh arus keinginan, dendam, atau keterikatan, maka sukma sejati tetap tidak bergerak, tetap jernih, tetap menjadi pusat yang tak tersentuh oleh gelombang kehidupan. Konsep ini juga memiliki kemiripan dengan ajaran esoteris dari berbagai tradisi dunia. Dalam filsafat Hindu, ia disebut Atman. Dalam ajaran Buddha, ia sering dihubungkan dengan kesadaran murni atau Rigpa dalam Dzogchen. Dalam tradisi Sufi, ia menyerupai sir, rahasia paling halus dalam diri manusia. Dalam hermetisisme barat, inti kesadaran ini disamakan dengan spark of the divine,
percikan ilahi yang membuat manusia mampu mengenali kebenaran tertinggi. Namun, tradisi Jawa memiliki penekanan unik yang sangat khas, yaitu pengalaman langsung melalui laku tapa brata, bukan sekadar melalui pengetahuan intelektual. Para wali Jawa, seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, sering menggunakan simbol-simbol alam untuk menjelaskan sukma sejati. Mereka mengajarkan bahwa manusia adalah seperti gamelan yang memiliki berbagai suara. Tetapi ada satu nada dasar yang tidak pernah berubah. Nada dasar itu adalah sukma sejati. Sementara suara gamelan lainnya melambangkan pikiran, keinginan, ego, dan emosi, nada dasar tidak berubah meski yang lain naik turun. Itulah sebabnya seseorang yang menemukan sukma sejati akan merasakan ketenangan mendalam di tengah dunia yang kacau. Dalam perjalanan spiritual Jawa, terdapat gagasan Sangkan Paraning Dumadi yang berarti asal-usul dan tujuan akhir keberadaan manusia. Filsafat ini menegaskan bahwa manusia datang dari sumber kesadaran murni dan akan kembali ke sana. Sukma sejati adalah jembatan antara dunia fana dan asal-usul yang tak terlukiskan. Dengan mengenal sukma sejati, manusia dapat menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang lahir, bekerja, menua, dan mati, melainkan tentang kembali pada inti kesadaran yang telah ada sebelum tubuh tercipta. Banyak pertapa dan waskita Jawa menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk mencari hubungan langsung dengan sukma sejati. Mereka meninggalkan keramaian, mematikan hasrat duniawi, bahkan menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam keheningan total. Hal ini bukan bentuk pelarian, tetapi upaya memasuki ruang batin tempat sukma sejati dapat terasa tanpa gangguan pikiran. Para leluhur meyakini bahwa seseorang yang telah menemukan sukma sejati akan hidup lebih mantap, lebih jernih, dan lebih bebas dari belenggu batin, karena ia tidak lagi dikendalikan oleh pikiran dan emosi. Sukma sejati bukanlah gagasan abstrak bagi para leluhur, tetapi pengalaman langsung yang mengubah cara seseorang memandang hidup. Ia menjadi cahaya penuntun yang membuat manusia mampu menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Dalam konteks historis dan filosofis ini, kita bisa melihat betapa dalam dan pentingnya pemahaman tentang sukma sejati dalam perjalanan spiritual Jawa. Untuk memahami sukma sejati, kita perlu masuk ke lapisan terdalam dari pengalaman manusia, bukan melalui konsep-konsep besar, tetapi melalui sesuatu yang sangat sederhana dan sangat dekat dengan diri sendiri. Sukma sejati bukan sesuatu yang perlu dicari di luar, karena dari awal ia sudah berada di dalam diri, seperti api kecil yang terus menyala tetapi tertutup oleh kabut tebal. Kabut itu adalah pikiran, keinginan, ego, dan berbagai bentuk identitas yang kita kumpulkan sepanjang hidup. Bayangkan sebuah danau yang jernih. Saat permukaannya tenang, Anda bisa melihat dasar danau dengan jelas. Namun, jika permukaannya terus beriak, dasar danau hilang dari pandangan. Sukma sejati adalah dasar danau itu. Pikiran dan emosi adalah riak-riaknya. Ketika manusia hidup dari satu reaksi ke reaksi lain, satu keinginan ke keinginan lain, satu ketakutan ke ketakutan lain, riak itu tidak pernah berhenti. Permukaan batin menjadi kacau, dan sukma sejati tetap tersembunyi, meskipun sebenarnya tidak pernah pergi. Sukma sejati dapat dipahami sebagai titik sadar yang tidak pernah berubah. Saat tubuh berubah, ia tetap. Saat pikiran ribut, ia diam. Saat emosi naik turun, ia tetap jernih. Dalam tradisi Jawa, sukma sejati disebut cahya nurani. Cahaya kesadaran yang tidak tumbuh dan tidak menyusut. Ia adalah saksi dari segala gerak dalam kehidupan batin. Seseorang mungkin merasa marah, sedih, takut, atau bahagia, tetapi ada bagian dalam diri yang hanya mengamati tanpa ikut terbawa. Peran pengamat inilah yang menjadi pintu untuk memahami sukma sejati. Untuk memperjelas hal ini, kita dapat menggunakan analogi panggung. Pikiran, keinginan, dan emosi adalah para aktor yang muncul dan pergi, masing-masing dengan dialog dan perannya sendiri. Namun ada satu entitas yang tidak pernah meninggalkan panggung,
tidak pernah berubah peran, dan tidak mengatakan apa-apa. Itulah penonton sekaligus pemilik panggung. Dalam ajaran Jawa, pemilik panggung itulah sukma sejati. Sayangnya, kebanyakan manusia lebih sibuk dengan para aktor sehingga lupa bahwa ada penonton yang jauh lebih penting. Ketika seseorang bermeditasi, bersemedi, atau memasuki keheningan mendalam, ia sebenarnya sedang memisahkan diri dari para aktor di panggung itu. Ia berhenti mengikuti dialog pikiran, berhenti bereaksi terhadap emosi, dan mulai merasakan keberadaan sesuatu yang tidak bergerak. Dalam keheningan itulah sukma sejati mulai terasa. Ia tidak muncul sebagai suara, bukan pula gambaran apapun, tetapi sebagai kesadaran tanpa bentuk, tanpa arah, tanpa batas. Dalam tradisi kejawen, ada konsep manunggaling kaula lan Gusti. Konsep ini sering disalahpahami sebagai penyatuan manusia dengan Tuhan secara harfiah, namun maknanya lebih dalam. Manunggal berarti kembali menyadari bahwa inti diri manusia adalah percikan dari sumber yang sama. Sukma sejati adalah bagian dari cahaya besar itu. Ketika manusia kembali menyadari sukma sejati, ia tidak menjadi sesuatu yang baru. Ia hanya membuka tirai yang selama ini menutupi cahaya yang telah ada sejak awal. Banyak orang mengira sukma sejati adalah pengalaman mistis yang muncul tiba-tiba. Namun, para leluhur mengajarkan bahwa sukma sejati selalu hadir. Hanya saja manusia jarang diam cukup lama untuk menyadarinya. Pikiran yang terus berputar menutup pintu kesadaran. Keinginan yang tak pernah berhenti membuat manusia lupa pada inti dirinya sendiri. Karena itu, laku Jawa seperti tirakat, nenepi, mutih, atau tapa brata tidak bertujuan memunculkan kekuatan gaib, tetapi menenangkan riak dalam danau batin agar dasar yang jernih bisa terlihat. Jika pikiran adalah awan, maka sukma sejati adalah langit. Awan bisa datang dan pergi, tetapi langit tetap biru di baliknya. Ketika seseorang hidup hanya dari awan-awan itu, ia mudah tersesat. Namun, ketika ia kembali melihat langit, ia memahami bahwa semua pengalaman hidup hanyalah peristiwa yang lewat. Dengan cara itu, ia menjadi lebih tenang, lebih jernih, dan lebih mengakar dalam realitas yang sebenarnya. Energi, rasa, bahasa pertama yang dipahami alam. Dalam tradisi Jawa, rasa bukan sekadar emosi, ia adalah alat komunikasi batin yang lebih tua daripada kata-kata. Ketika seseorang memasuki laku batin, ia mulai mengerti bahwa pikiran berbicara dengan logika, tetapi rasa berbicara dengan kenyataan yang lebih halus. Semakin halus rasa seseorang, semakin jelas ia mampu menangkap bahasa semesta, tanda-tanda, pertanda kecil, perubahan getaran sekitar, bahkan bisikan intuisi yang sebelumnya tidak terdengar. Inilah mengapa para sepuh berkata, "Weningna rasamu, supaya katon sing ora katon." Beningkan rasamu, maka yang tak terlihat akan tampak. Suwung, ruang hening yang menghapus kekacauan batin. Konsep paling penting dalam ilmu Jawa adalah suwung. Suwung bukan berarti kosong atau hampa. Suwung justru adalah keadaan ketika amarah tidak lagi mengendalikan, pikiran tidak lagi ricuh, keinginan tidak lagi bising. Dalam suwung, seseorang dapat mengosongkan diri agar energi sejati dapat masuk. Para leluhur percaya bahwa seseorang tidak mungkin menerima ilmu tinggi jika wadah batinnya masih penuh dengan keruwetan. Orang yang mencapai suwung akan merasakan ketenangan alami, kejernihan keputusan, tidak mudah dipengaruhi orang lain, dan meningkatnya kekuatan spiritual tanpa perlu dipamerkan. Sedulur papat, 4 penjaga yang hidup di dalam diri. Dalam tradisi Jawa, manusia tidak berjalan sendirian. Ia ditemani oleh 4 saudara metafisik. 1. Kakang Kawah 2, Adi Ari-Ari 3, Getih 4, Puser. Keempatnya bukan sekadar simbol biologis. Mereka adalah aspek energi yang menyertai seseorang sejak lahir. Saat seseorang menjalankan laku untuk menyelaraskan diri dengan sedulur papat, ia akan merasakan peningkatan insting, perlindungan batin, kekuatan pada saat genting, dan arah hidup yang lebih jelas.
Sedulur papat ibarat 4 mata angin batin yang menjaga agar pancer, diri sejati, tetap tegak. Pancer, titik kesadaran tertinggi yang harus ditemukan. Pancer adalah pusat kesadaran. Ia bukan pikiran, bukan tubuh, bukan ego, melainkan ingsun, diri sejati. Mereka yang menemukan pancer sejati akan menyadari bahwa tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan diri. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan, keputusan menjadi lebih jernih, dan segala laku menjadi lebih tepat arah. Pancer adalah kompas spiritual seseorang. Tanpa pancer yang kuat, laku sebesar apapun tidak akan membawa hasil. Laku sunyi, jalan untuk mendengar suara yang tidak berbunyi. Dalam spiritual Jawa, sunyi bukan kesendirian. Sunyi adalah keadaan ketika seseorang mampu mendengar apa yang tidak berbunyi. Gerakan energi, bisikan intuisi, arah takdir yang mulai terbuka. Laku sunyi sering dilakukan tanpa ritual rumit. Hanya duduk, diam, hening, dan menyadari napas. Namun di balik kesederhanaannya, laku sunyi inilah yang dianggap paling ampuh untuk membuka ngelmu rasa. Para sepuh bahkan mengatakan, "Sapa bisa nyawang sepi, bakal katon pepadang. Barang siapa mampu memandang sunyi akan melihat cahaya." Niat, kunci tak terlihat yang menentukan kekuatan ilmu. Dalam tradisi Jawa, niat bukan sekadar keinginan. Ia adalah perintah batin yang langsung menggerakkan energi. Para guru sepuh selalu berkata, "Niatmu dadi pamimpin energimu." Niatmu adalah pemimpin energimu. Dua orang melakukan ritual yang sama. Hasilnya bisa bertolak belakang, bukan karena mantranya berbeda, tetapi karena niatnya berbeda. Niat yang jernih memperkuat ilmu. Niat yang keruh melemahkan pemiliknya dan membuka pintu gangguan halus. Inilah sebabnya laku apapun, tirakat, tapa, puasa, semedi, tak akan memberi hasil jika niatnya tidak lurus. Energi, warisan leluhur, jejak tak terputus dalam darah dan rasa. Orang Jawa percaya bahwa manusia membawa tapak tilas energi leluhur yang tersimpan dalam 2 tempat, darah rasa. Energi ini dapat muncul dalam bentuk intuisi yang tidak dapat dijelaskan, kemampuan memahami simbol, kecenderungan batin tertentu, mimpi-mimpi yang terasa lebih nyata daripada dunia nyata. Ketika seseorang belajar menyambungkan diri pada getaran leluhurnya, maka jalur ilmu terbuka, perlindungan meningkat, bahkan beberapa kemampuan batin dapat aktif kembali. Namun, bila energi leluhur diabaikan, seseorang sering mengalami kehilangan arah, sebab ia terputus dari akar kekuatan asalnya. Tanda alam. Cara semesta berbicara kepada yang peka Jawa sangat kaya dengan tanda alam. Tanda yang tidak muncul begitu saja. Ketika batin seseorang halus, ia akan melihat keteraturan yang tidak terlihat orang lain. Angin yang tiba-tiba berhenti, suara hewan tertentu, mimpi berulang, rasa dingin di satu sisi tubuh, pertemuan dengan seseorang tepat pada waktunya. Semua tanda memiliki pesan, tetapi hanya orang yang ngerti rasa yang bisa membacanya. Bagi mereka, alam bukan objek, melainkan guru. Kekuatan diam, ilmu yang tidak menggunakan kata-kata. Banyak orang mengira kekuatan terbesar berasal dari mantra. Padahal, dalam kebatinan Jawa, kekuatan tertinggi justru adalah diam yang dalam. Diam yang sejati dapat meredam energi negatif di sekitar, mengunci niat buruk orang lain, menyatu dengan getaran bumi, dan memulihkan kekuatan batin dengan cepat. Para sepuh berkata, "Sing meneng durung mesti ora kuat, nanging sing kuat mesti bisa menang." Yang diam belum tentu kuat, tapi yang benar-benar kuat pasti bisa diam. Diam bukan kelemahan. Diam adalah ruang di mana energi bekerja tanpa hambatan. Cahaya sejati, terang yang muncul dari dalam batin. Dalam laku tinggi, seseorang dapat merasakan cahaya, bukan cahaya fisik, melainkan terang batin. Cahaya ini muncul ketika pikiran sudah mereda, rasa sudah bening, dan niat sudah lurus.
Cahaya sejati sering dirasakan sebagai kehangatan lembut di dada, getaran di sekitar ubun-ubun, perasaan damai yang sulit diganggu, intuisi yang tiba-tiba jelas. Cahaya bukan tujuan. Cahaya adalah tanda bahwa seseorang sedang berjalan di jalan yang benar. Sukma sejati selalu berada di dalam diri manusia, tetapi kebanyakan orang tidak pernah sempat menengoknya karena hidup mereka terlalu bising, terlalu cepat, terlalu dipenuhi hal-hal yang membuat batin keruh. Padahal, sejak dulu, para leluhur telah mengatakan bahwa manusia tidak pernah jauh dari jawabannya. Semua perjalanan, semua tirakat, semua doa, semua pencarian sebenarnya hanya satu hal: upaya kembali pada diri sendiri. Apa yang kita sebut sebagai sukma bukan sekadar nyawa. Ia adalah sumber kesadaran paling murni, cahaya yang tidak dapat dilukai waktu, inti tenang yang tetap utuh meski dunia di luar berubah ribuan kali. Sukma sejati adalah saksi. Ia melihat, ia mengetahui, ia mengarahkan. Ketika manusia berhenti mengikuti hiruk-pikuk pikiran dan mulai kembali pada rasa, sukma pun mulai berbicara lagi. Kita telah menelusuri akar sejarahnya dalam laku Jawa, memahami bagaimana leluhur memetakan lapisan-lapisan batin, mempelajari cara energi bekerja, serta menelaah bagaimana niat, rasa, dan kesadaran dapat membuka pintu yang selama ini tertutup. Sukma tidak meminta penyembahan. Ia hanya menunggu manusia cukup tenang untuk mendengarnya. Dan ketika seseorang mulai memahami geraknya, kehidupan berubah dari sekadar perjalanan fisik menjadi perjalanan menuju keseluruhan dirinya sendiri. Pada akhirnya, semua ilmu, semua ajaran, semua ritual, semua simbol hanya alat untuk membawa kita kembali ke titik yang sama, pengenalan diri yang sejati. Jika manusia mampu menyatu dengan sukma, maka ia tidak hanya lebih bijak, tetapi juga lebih kuat, lebih jernih, dan lebih damai. Yang dulu tampak rumit menjadi sederhana, yang dulu terasa berat menjadi ringan, yang dulu membingungkan menjadi terang. Sebelum video ini berakhir, izinkan satu pesan sederhana. Jangan buru-buru mencari kekuatan besar, kemampuan gaib, atau pengalaman luar biasa. Mulailah dengan memahami dirimu sendiri. Dengarkan tubuhmu, dengarkan pikiranmu, dengarkan batinmu. Dari situlah pintu sukma terbuka pelan-pelan dengan cara yang lembut namun pasti. Jika apa yang kita bahas hari ini menggugahmu, renungkan kembali dalam diam nanti malam. Rasakan, apakah ada bagian dari dirimu yang ikut bergetar? Bisa jadi, itu adalah sukma sejati yang selama ini menunggu waktunya dipanggil kembali. Terima kasih telah menyimak. Semoga pengetahuan ini menjadi cahaya kecil yang menuntun langkahmu ke dalam diri. Jangan lupa untuk membagikan pengalamanmu, serta ikuti perjalanan kita berikutnya dalam menggali rahasia-rahasia batin manusia. Semoga kamu selalu diberi kejernihan, ketenangan, dan keberanian untuk menyelami dirimu sendiri.